Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 R004 semester 5 yang beranggotakan RTS Cynthia dengan NIM 124, Azalia Putri dengan NIM 130, Afni Selvianti dengan NIM 131, Ebnu Juwandi dengan NIM 143, Sri Rahma Octavia dengan NIM 145, Anggi Idwi Nugroho dengan NIM 147. Di sini kami akan menjelaskan mengenai implementasi pembelajaran bahasa multimodal di SD dengan mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia kelas tinggi. Multimodality, menafsir verbal, membaca gambar, dan memahami teks. Apa itu multimodality? Dalam konteks analisis teks, multimodality menurut peneliti sebagai sebuah prosedur analisis yang menggabungkan alat dan langkah analisis linguistik. Misalnya, Systemic Functional Linguistic atau SFL, atau tata bahasa fungsional dengan alat analisis untuk memahami gambar bila teks yang dianalisis menggunakan dua mode, verbal dan gambar. Komunikasi ini dimaknai tidak saja sebagai peristiwa penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima, akan tetapi juga usaha penawaran makna dari pembuat pemaknaan kepada audiens, termasuk di dalamnya konsumen seperti dalam iklan sebuah produk. Tetapi juga dapat dirujukan pada gambar, bunyi, spasi atau ruang yang dengannya orang menyampaikan pesan dan menawarkan makna. Selain itu, warna dan layout termasuk di dalamnya blank space atau ruang kosong, seperti pada koran adalah contoh lain semiotik mode. Multimodality menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kress and Van Leeuwen tahun 1996, multimodality adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada cara orang berkomunikasi menggunakan mode yang berbeda pada saat bersamaan. Sedangkan menurut Ledema tahun 2003, multimodality dapat juga dikatakan sebagai istilah teknis yang bertujuan menunjukkan bahwa pemaknaan yang kita lakukan selama ini memanfaatkan beragam semiotik. Menurut Mesemer and Kress tahun 2008, halaman 171, mode adalah a socially and culturally shaped resource for making meaning. Mode dipahami sebagai sumber yang terbentuk secara sosial dan budaya untuk mengomunikasikan makna. Contoh semiotik mode, menurut Kress dan Van Leeuwen, warna adalah juga salah satu semiotik mode sebab makna sebuah warna bisa berbeda dalam konteks berbeda dan dari warna-warna lainnya. Layout termasuk di dalamnya adalah blank space atau ruang kosong seperti pada koran adalah contoh lain semiotik mode. Langkah-langkah teknis prosedur analisa multimodality, Kress dan Van Leeuwen tahun 1996-2006. Ada 4 langkah-langkah. Yang pertama, menggunakan langkah analisis ini, kita harus memperlakukan image seperti bahasa. Ini artinya image diyakini sebagaimana bahasa verbal merealisasikan metafungsi ide rasional. Bagaimana gambar mempresentasikan pengalaman. Yang kedua, metafungsi kedua yang direalisasikan oleh image adalah interpersonal. Ketika menganalisis image, kita melihat secara kritis bagaimana hubungannya tercipta dan dimiliki antara pembuat yang melihat dan objek yang ada dalam gambar. Yang ketiga, metafungsi ketiga yang direalisasikan image adalah tekstual. Artinya kita harus melihat bagaimana image disusun dan disajikan. Terakhir, dalam prosedur analisa gambar adalah penggambaran atau identifikasi. Contoh gambar 1 dengan menggunakan langkah-langkah teknis prosedur analisa multimodality. Kress dan Van Leeuwen tahun 1996-2006. Penggambaran atau identifikasi gambar ini adalah gambar dapur menurut gambar 1. Pada gambar di atas atau di samping ada dua partisipan, seorang anak yang berkata, "This is the kitchen, my mom is cooking." Dengan kedua tangan yang terentam memakai baju warna biru dengan kerah warna oranye dan celana panjang coklat. Posisi anak di sebelah kanan gambar. Tatapannya meskipun tidak terlalu jelas menuju pada partisipan lainnya. Seorang ibu yang sedang memasak.
Analisis atau signifikansi vektor dalam gambar ini direalisasikan melalui tatapan mata, bergerak dari anak menuju ibu. Dengan demikian, anak menjadi reaktor atau reaktor, sementara ibu menjadi fenomena, seseorang yang kegiatannya diceritakan. Contoh gambar kedua, penggambaran atau identifikasi, analisis atau signifikansi, vektor dalam gambar direalisasikan melalui terutama oleh telunjuk anak. Arah tatapan anak sepertinya juga diarahkan kepada ayah. Akan tetapi seperti tampak dalam gambar, tidak terrealisasikan dengan bagus. Arah tatapan anak sedikit tertuju pada apa yang ada di depan. Sementara ayah berada di sisi jauh sebelah kanan anak. Arah vektor memposisikan anak sebagai aktor yang menceritakan, sementara ayah adalah goal yang kegiatannya diceritakan. Tatapan kedua partisipan tidak diarahkan pada kita sebagai interaktif partisipan. Mereka tidak menuntut kita, mereka menawarkan sesuatu pada kita. Dalam konteks ini, anak menawarkan pada kita untuk bersama mengobservasi apa yang ayah lakukan. Ukuran gambar dan partisipan dalam gambar kecil, sehingga kita sebagai representative partisipan memiliki kuasa yang lebih besar terhadap mereka dibanding mereka terhadap kita. Kemudian dari sudut pandang hubungan verbal dan visual dalam kedua gambar di atas, teks verbal dalam bentuk speech balloon memperluas makna yang disampaikan gambar dan sebaliknya. Gambar yang memperluas makna yang disampaikan apa yang diucapkan dalam speech balloon. Hubungan yang verbal dengan yang visual menurut Reich tahun 2002 melihat bahwa visual dan verbal yang digunakan sebagai model untuk menyampaikan pesan dalam sebuah teks memiliki intersemiotic relationship, hubungan antar mode semiotik yang beragam. Hubungan antara keduanya bisa merupakan intersemiotic repetition, intersemiotic synonymy, similarity relation, intersemiotic antonymy, opposition relation, intersemiotic hyponymy, class-subclass relation, intersemiotic meronymy, part-word relation, intersemiotic collocation, expectancy relation. Pentingnya penggunaan pendekatan multimodal dalam pembelajaran. Menurut Fay, tahun 2011 berpendapat bahwa cara pendidik memiliki tanggung jawab untuk memahami cara-cara multimodal. Pengetahuan dipresentasikan dan mengajar siswa untuk menilai dan menyesuaikan teks multimodal yang tidak dapat mereka temukan. Kemudian menurut O'Halloran dan Lim Fay tahun 2011 membayangkan bahwa siswa melek huruf multimodal harus peka terhadap potensi dan pilihan makna yang diberikan dalam produksi teks, memberikan kemampuan yang lebih baik untuk membuat pilihan yang disengaja dan efektif dalam konstruksi dan penyajian pengetahuan. Keaksaraan multimodal bertujuan untuk mengembangkan siswa menjadi pembaca dan produsen teks multimodal yang berpengetahuan luas dengan menarik perhatian pada berbagai sumber dalam membuat makna dalam teks. Begitu pula dengan cara-cara suatu pilihan spesifik bekerja untuk mencapai tujuan komunikatif yang diinginkan. Menurut Jewett tahun 2008, salah satu perhatian utama pendekatan literasi multimodal adalah promosi konsep literasi dan bentuk representasi dan komunikasi yang beragam untuk membantu siswa menegosiasikan jenis teks dan cara persuasi yang lebih luas. Pendekatan multimodal dan visualisasi. Menurut Rapp dan Kirby tahun 2008, dikotomi kunci dapat diidentifikasi saat mengklasifikasikan visualisasi sebagai strategi untuk membangun representasi nonverbal dari teks, visualisasi internal dan eksternal. Yang pertama, visualisasi internal. Penulis mengacu pada informasi tekstual visual mental, yaitu menciptakan gambar nonverbal mental dari informasi yang disajikan dalam teks. Yang kedua, visualisasi eksternal. Mengacu pada representasi nonverbal dari konten teks yang tersedia di lingkungan, seperti gambar konten teks menjadi representasi nonverbal. Selanjutnya, pendekatan multimodal dan visualisasi. Analisis multimodal komposisi berkaitan dengan adanya makna representasional dan interaktif.
dengan gambar yang menurut Kress dan Lewin tahun 2006 dilakukan melalui 3 sistem, yaitu information value atau nilai informasi, salience atau tonjolan, framing atau bingkai. Yang pertama mengenai information value atau nilai informasi. Pelekatan unsur partisipan dan sintagma yang menghubungkan keduanya dan satu sama lain dengan penyaksi gambar sehingga memberikan mereka nilai informasi spesifik tentang unsur-unsur yang ada dalam image-image yang dapat dilihat baik dari kanan, kiri, atas, bawah, tengah, dan samping. Selanjutnya, salience atau tonjolan. Unsur partisipan dan representasi dan sintagma interaktif dibuat untuk menarik perhatian pengamat atau penonton dengan derajat yang berbeda, sebagai penempatan latar belakang, latar depan, ukurannya relatif, kontras dalam nilai warna, perbedaan ketajaman, dan lain-lain. Selanjutnya, framing atau bingkai. Kehadiran atau ketidakhadiran alat bingkai direalisasikan oleh unsur yang menciptakan batas garis atau garis bingkai, tidak berkaitan atau berkaitan dengan image, memberi tanda bahwa mereka adalah bagian atau bukan bagian. Selanjutnya, implementasi pendekatan multimodal. Pendekatan multimodal dapat diaplikasikan pada setiap keterampilan bahasa. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Victor Levin dan kawan-kawan pada 15 Agustus tahun 2015 yang berjudul Mengajarkan Teks Visual dengan Software Analisis Multimodal, FIM dan kawan-kawan tahun 2015. Berpendapat bahwa perangkat lunak analisis multimodal pada awalnya dan dirancang terutama untuk digunakan oleh peneliti dan analisis ahli di institusi pendidikan tinggi. Contoh implementasi pendekatan multimodal. Gambar 1 mengenai anak menggunakan aplikasi software multimodal. Gambar kedua mengenai perangkat lunak dengan memanfaatkan multimodal. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa guru dan siswa telah menanggapi sebagian besar paket pelajaran dengan aplikasi software multimodal secara positif. Beberapa aspek penting pendekatan multimodal dalam pembelajaran bahasa sebagai berikut. Pertama, keaktifan dan motivasi siswa. Siswa sangat antisipasi dan partisipatif dalam pelajaran berbasis pendekatan multimodal bila dibandingkan dengan pelajaran menggunakan desain tunggal. Data menunjukkan bahwa siswa sangat mengenali sumber belajar dengan representasi konten tambahan dalam membantu mereka untuk memahami dan mempertahankan konten yang diajarkan yang bersifat multimodal agar lebih menarik dan menyenangkan bagi mereka. Kedua, pembelajaran yang teratur. Pembelajaran berbasis MMA memungkinkan siswa untuk menemukan pembelajaran dengan cara mereka yang paling nyaman, yang menantang mereka untuk belajar dengan berbagai cara lain untuk membuat mereka menjadi siswa yang lebih mandiri dan interaktif. Yang ketiga, gaya mengajar. Pendekatan multimodal membantu untuk memenuhi keragaman, memastikan inklusivitas yang mendorong kualitas intelektual, dan memungkinkan siswa untuk mengalami pengalaman belajar yang lebih luas. Selanjutnya, model pembelajaran multiliterasi. Menurut Abidin tahun 2015 pada halaman ketiga, multiliterasi adalah keterampilan menggunakan beragam cara untuk menyatakan dan memahami ide-ide dan informasi dengan menggunakan bentuk-bentuk teks konvensional ataupun teks inovatif, simbol, dan multimedia. Pembelajaran multiliterasi didesain untuk mampu menghubungkan 4 keterampilan multiliterasi, yakni membaca, menulis, berbahasa lisan, dan ber-IT, dengan 10 kompetensi pelajar secara khusus pada abad ke-21. Tujuan model multiliterasi menurut Abidin tahun 2015 pada halaman 236, model pembelajaran multiliterasi memiliki 3 tujuan, yakni kepemilikan atas dan peningkatan keterampilan belajar abad ke-21. Kedua, pemahaman yang mendalam terhadap berbagai konsep, proses, dan sikap ilmiah disiplin ilmu yang sedang dipelajari.
Yang terakhir, peningkatan dan pengembangan keterampilan multiliterasi dan karakter siswa. Karakteristik model multiliterasi. Karakteristik model pembelajaran multiliterasi adalah model pembelajaran yang menghubungkan materi pelajaran dan kehidupan siswa untuk mencari dan menemukan. Siswa berperan untuk mencari dan menemukan sendiri inti dari pembelajaran itu sendiri. Yang selanjutnya adalah sintaks model multiliterasi investigasi. Abidin 2015 halaman 238 merumuskan sintaks model multiliterasi investigasi yang terdiri dari 8 tahapan, yakni 1. Menetapkan fokus pencaharian. Pada tahap ini, siswa bersama guru menentukan masalah yang akan dipelajari. 2. Menetapkan lokasi pencarian. Pada tahap ini, siswa bersama-sama kelompoknya menentukan fokus pencarian. 3. Menentukan tujuan. Tahap ini dilakukan dengan cara diskusi. Penentuan tujuan berfungsi untuk mengarahkan kegiatan pencarian. 4. Melaksanakan pengumpulan data. Siswa secara berkelompok mengunjungi lokasi yang telah ditetapkan. 5. Mencatat data. Pada tahap ini, siswa mencatat semua hasil temuan dan ide-ide penting serta menggambarkannya secara visual. 6. Menganalisis data. Pada tahap ini, melakukan analisis data yang disesuaikan dengan bidang ilmu yang dipelajari. 7. Membuat kesimpulan. Pada tahap ini, menyimpulkan berbagai temuan dan hasil kegiatan analisis data yang dilakukannya. 8. Memproduksi laporan. Pada tahap ini, siswa menyusun laporan hasil investigasi dalam bentuk laporan hasil pengamatan atau bentuk lain. Baiklah, berikutnya adalah langkah-langkah pelaksanaan model multiliterasi investigasi. Yang pertama, siswa menentukan fokus pengamatan berdasarkan tema yang ditentukan. Yang kedua, siswa menentukan maksud dan tujuan pengamatan. Yang ketiga, siswa membuat kerangka laporan. Keempat, mengumpulkan dan mencatat data. Kelima, analisis dan sintesis. Keenam, membuat kesimpulan. Ketujuh, merevisi dan mengedit draft laporan pengamatan. Kedelapan, menyiapkan laporan akhir. Yang kesembilan adalah mempresentasikan laporan akhir. Yang berikutnya adalah penerapan model multiliterasi investigasi pada tema 1 subtema manusia dan lingkungan. Yang pertama, guru bersama-sama siswa menentukan tema pengamatan mengenai pengaruh kegiatan manusia terhadap alam. Yang kedua, guru dan siswa melakukan tanya jawab mengenai pengaruh kegiatan manusia terhadap alam. Yang ketiga, guru membagi siswa ke dalam 8 kelompok secara heterogen dengan teknik berhitung. Keempat, siswa menentukan fokus pengamatan dan menentukan lokasi pengamatan berdasarkan tema yang ditentukan. Kelima, siswa berdiskusi untuk menentukan maksud dan tujuan dari proses pengamatan yang akan dilaksanakannya. Keenam, guru membagikan LKS berupa buku pengamatan. Ketujuh, siswa menyusun kerangka teks laporan sesuai dengan struktur teks laporan pengamatan pada LKS yang telah diberikan guru. Kedelapan, guru membimbing siswa melakukan pengamatan. Kesembilan, siswa mencatat semua temuan baik berupa hasil wawancara ataupun hasil pengamatan pada tabel yang telah dibuat. Kesepuluh, siswa melakukan klarifikasi terhadap berbagai informasi yang didapatkan. Kesebelas, siswa menyimpulkan berbagai temuan hasil kegiatan analisis data yang dilakukannya. Kedua belas, guru memeriksa laporan yang telah dibuat siswa dan menandai bagian-bagian yang perlu direvisi. Ke-13, siswa melakukan revisi dan mengedit hal-hal yang masih kurang tepat dalam teks laporan. Ke-14, siswa menyiapkan laporan akhir untuk dapat disajikan secara menarik kepada teman-temannya. Ke-15, siswa mempresentasikan laporan akhir. Siswa dalam kelompok lain memberikan tanggapan berupa komentar, kritik, saran, ataupun pujian terhadap hasil presentasi yang disajikan. Ke-16, siswa menuliskan komentar pada kertas yang telah disiapkan. Yang selanjutnya adalah rasa ingin tahu. Nasution dalam Hadi dan Permata 2003 halaman 3 berpendapat, rasa ingin tahu adalah suatu dorongan atau hasrat untuk lebih mengerti suatu hal yang sebelumnya berkurang atau tidak diketahui. Yang berikutnya adalah faktor-faktor
yang mempengaruhi sikap rasa ingin tahu. Yang pertama itu adalah faktor lingkungan yang ada di dalam rumah. Kedua, faktor lingkungan sekolah. Tiga, faktor lingkungan masyarakat. Berikut adalah upaya guru untuk menumbuhkan sikap rasa ingin tahu. Menurut Desmita, 2012 halaman 190, berikut upaya pengembangan rasa ingin tahu pada peserta didik. 1. Mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis, yang memungkinkan anak merasa dihargai. Kedua, mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan dalam berbagai kegiatan sekolah. Ketiga, memberikan kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi lingkungan, mendorong rasa ingin tahu mereka. Keempat, penerimaan positif tanpa syarat berlebihan dan kekurangan anak, dan tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lain. Yang terakhir adalah menjalin hubungannya harmonis, akrab dengan anak. Yang berikutnya adalah indikator rasa ingin tahu. Munandar dalam Imayasari 2015 halaman 19 mengemukakan indikator siswa memiliki rasa ingin tahu adalah 1. Siswa mampu merespons secara positif terhadap unsur yang baru di lingkungan mereka dengan cara mendekati, memeriksa, dan memperhatikannya. Yang kedua, mengamati lingkungan untuk mencari pengalaman baru. Yang terakhir adalah penuh perhatian terhadap rangsangan yang ada. Yang berikutnya adalah hasil belajar. Menurut Ahmad Susanto 2013 halaman 5, hasil belajar siswa adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Selanjutnya, Nawawi dalam Ahmad Susanto 2013 halaman 5 menyatakan hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu. Yang berikutnya adalah tujuan penilaian hasil belajar. Menurut Permendikbud nomor 53 tahun 2015 pasal 3 tentang penilaian hasil belajar, tujuan penilaian hasil belajar adalah 1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. 2. Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana maksud pada ayat 1 dilaksanakan untuk memenuhi fungsi formatif dan sumatif dalam penilaian. 3. Penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki tujuan A. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi, B. Menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi, C. Menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi, dan D. Memperbaiki proses pembelajaran. Yang berikutnya adalah macam-macam penilaian hasil belajar. Macam-macam penilaian hasil belajar menurut Ahmad Susanto 2013 halaman 6 meliputi 1. Pemahaman konsep, aspek kognitif, 2. Keterampilan proses, aspek psikomotorik, 3. Sikap, aspek afektif. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis penilaian hasil belajar. Sujana 2017 halaman 5 membagi jenis penilaian hasil belajar sebagai berikut. Yang pertama, penilaian formatif, yang kedua, penilaian sumatif, ketiga, penilaian diagnostik, yang keempat, penilaian selektif, dan kelima, penilaian penempatan. Yang selanjutnya adalah penilaian hasil belajar di sekolah dasar. 1. Penentuan kriteria ketuntasan minimal atau KKM dalam BIMTEK Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009. Halaman 2. KKM merupakan kriteria penuntasan belajar atau KKB yang ditentukan oleh satuan pendidikan. Yang kedua adalah format penilaian KKM, bisa dilihat dari tabel berikut. Berikutnya yang ketiga adalah menafsirkan kriteria menjadi nilai. Dapat dilihat dalam tabel 2.2 menafsirkan kriteria menjadi nilai. Yang keempat, menentukan rentang nilai dan penetapan nilai. Dapat dilihat dari tabel 2.3 contoh dari KKM.
Yang kelima, yaitu dengan memberikan pertimbangan profesional judgment pada setiap kriteria untuk menetapkan nilai. Tabel 2.4 ini adalah kriteria indikator. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar menurut Walisman dan Ahmad Susanto, 2013 halaman 12. Hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun eksternal. Secara perinci, uraian mengenai faktor internal dan eksternal adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal. Faktor ini meliputi kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu keluarga, sekolah, masyarakat. Keadaan keluarga mempengaruhi terhadap hasil belajar siswa. Keluarga yang morat-marit, keadaan ekonominya, pertengkaran suami istri, perhatian orang tua terhadap anaknya, serta kebiasaan sehari-hari berperilaku yang kurang baik dari orang tua dalam kehidupan sehari-hari mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Nah teman-teman, semuanya berakhirlah presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.